Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam persekutuan doa. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan. Kami boleh bersama-sama berdoa, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Sekalipun kami di dalam tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya kesatuan hati di antara kami boleh tetap terjaga karena kami bersama-sama di dalam Tuhan. Malam hari ini kami ingin membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan membentuk, mengoreksi, dan bahkan menuntun langkah kehidupan kami dari hari ke sehari. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Dan tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya memberikan satu tema, masih melanjutkan sedikit dari apa yang sudah kita dengar di hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu kita merenungkan satu tema, pilihan yang membawa kepada kehidupan. Dan malam hari ini saya ingin melanjutkan sedikit dengan satu tema, pilihlah hikmat. Pilihlah hikmat akan didasarkan dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Lalu saya akan lanjutkan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima berkata demikian. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya lanjutkan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bapak Ibu sekalian, sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ada satu iklan yang cukup menarik perhatian bagi saya, karena iklan itu menunjukkan scene yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda, dan iklan itu selalu menunjukkan sesosok yang ditemui. Lalu sosok itu akan mengatakan, ku beri satu permintaan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar ku beri satu permintaan, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu iklan yang saya maksudkan dan yang saya ceritakan malam hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ada 3 scene yang saya ingat. Yang pertama adalah scene tentang bagaimana ada 3 anak muda yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Lalu sosok itu bertemu dengan 3 anak muda itu. Lalu sosok itu mengatakan, ku beri 3 permintaan. Artinya satu orang dapat satu permintaan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, anak muda yang pertama lalu mengatakan, saya ingin pulang. Lalu dia hilang. Lalu anak muda yang kedua melihat temannya tadi hilang, lalu dia mengatakan, sama, saya juga mau pulang, lalu hilang. Jadi 2 anak muda itu hilang Bapak Ibu sekalian. Tinggal anak muda yang terakhir,
Lalu dia berkata, waduh sepi nih di pulau ini. Lalu dia berkata kepada sosok itu dengan mengatakan, saya ingin 2 teman saya lagi balik lagi begitu ya ke tempat ini. Lalu mereka berdua yang tadi hilang itu balik lagi dan mereka menjadi bertiga lagi di tempat itu. Itu scene yang pertama yang saya ingat, lalu saya ketawa melihat iklan itu Bapak Ibu sekalian. Lalu scene yang kedua, ada sosok pemuda juga sedang di ladang. Lalu dia bertemu dengan sosok itu dan sosok yang sama memberikan satu penawaran, ku beri 1 permintaan. Lalu anak muda tadi yang di ladang tadi mengatakan, saya ingin menikah dengan kembang desa, mawar desa yang paling cantik begitu ya. Lalu Bapak Ibu tiba-tiba scene-nya berubah, langsung bentuknya pelaminan, anak muda itu duduk di pelaminan, tetapi yang menarik adalah sosok yang berada di sampingnya. Bukan kembang desa yang diimajinasikan atau berada dalam pemikiran anak muda tadi, tetapi sosoknya betul-betul setangkai bunga mawar yang besarnya sama dengan manusia. Lalu Bapak Ibu sekalian, iklan yang ketiga yang saya juga ingat Bapak Ibu sekalian, ada sosok anak muda lagi, sepertinya hendak melamar pekerjaan, lalu dia tiba berhadapan dengan satu orang menyerahkan berkas-berkasnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika sudah diserahkan berkas-berkas itu, lalu orang tadi membaca berkas-berkasnya, lalu dia memberikan kode seperti meminta uang sogokan atau uang apa begitu ya, uang pelicin misalnya supaya dia bisa diterima kerja di perusahaan itu. Lalu anak muda ini marah, dia ambil berkasnya lalu dia keluar. Sampai di luar dia tendang satu semacam botol begitu, semacam kendi begitu ya. Lalu muncullah sosok yang tadi. Setelah muncul lalu anak muda ini dengan geramnya ketika ditawarkan ku beri 1 permintaan, maka anak muda itu langsung dengan segera menjawab dengan bahasa yang lantang, dia katakan, saya ingin tidak ada korupsi, tidak ada uang suap, tidak ada uang sogokan lagi di dunia ini. Lalu sosok yang menawarkan ku beri 1 permintaan tadi memberikan kode yang sama Bapak Ibu sekalian, Wani Piro begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu iklan yang saya ingat dengan sosok yang eksentrik, dengan sosok yang unik, yang menawarkan ku beri 1 permintaan. Tetapi yang menarik dari iklan itu kita belajar bahwa apa yang diminta belum pasti terkabul, belum pasti dikabulkan, sama seperti yang scene iklan yang terakhir yang saya ceritakan ketika sosok itu mengatakan Wani Piro Bapak Ibu sekalian. Atau iklan itu menunjukkan bahwa permintaan itu terkabul tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya anak muda tadi yang lalu duduk di pelaminan dengan sebatang mawar yang besarnya seperti manusia. Atau Bapak Ibu sekalian, benar-benar apa yang diminta itu terkabul. Misalnya sosok anak muda yang 3 tadi, anak muda yang terakhir mengatakan saya ingin 2 teman saya pulang, dan mereka benar-benar pulang kembali ke pulau terpencil itu sehingga mereka sama-sama bertiga lagi terdampar di pulau itu. Nah Bapak Ibu sekalian, seandainya kita yang bertemu dengan sosok itu, lalu sosok itu mengatakan ku beri 1 permintaan, maka apa yang akan kita minta? Ingat bahwa apa yang kita minta belum tentu terkabul, atau terkabul tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita, atau memang benar-benar terkabul seperti yang kita minta dan kita inginkan. Nah Bapak Ibu sekalian, menariknya ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan juga pernah menampakkan diri kepada Salomo dan melakukan hal yang sama. Misalnya dalam ayat yang ke-5 Bapak Ibu sekalian dikatakan demikian. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu kita bisa melihat bahwa yang menawarkan mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu itu bukan sosok yang di dalam iklan tadi. Ketika Tuhan menawarkan apa yang hendak kamu minta pasti akan kuberikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengatakan mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, Tuhan itu memberikan jaminan kepastian. Sungguh-sungguh seperti yang kamu minta akan saya lakukan. Memang kita bisa memikirkan apakah ini semacam gift, hadiah dari Tuhan kepada Salomo karena memang dia baru saja dilantik menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, atau memang ini bisa dikatakan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan atas keluarga Daud. Karena memang Tuhan berjanji sendiri kepada Daud bahwa keluarganya akan dijaga, akan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berfirman seperti itu, maka yang menarik adalah jawaban dari Salomo.
Seandainya tadi kita bertemu dengan sosok yang di dalam iklan tadi, kita sudah kepikiran dalam masa pandemi ini kita mau minta apa Bapak Ibu sekalian? Dengan 3 kemungkinan, bisa terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa terkabul tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau memang benar-benar tidak bisa terkabul. Tetapi ketika Tuhan menawarkan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seandainya Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita di dalam mimpi kita, lalu Tuhan menampakkan diri kepada kita, dan Tuhan mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu dalam masa pandemi ini. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah Salomo meminta hikmat dan bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, bahkan bukan juga nyawa musuh-musuhnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan hati yang faham menimbang perkara, Salomo meminta hikmat Tuhan. Menariknya Bapak Ibu, kenapa Salomo tidak meminta kekayaan? Yang pertama, kita mesti mengingat bahwa Salomo di sisi yang lain, dia dipercaya, diberi mandat untuk membangun bait suci yang membutuhkan kos yang besar, membutuhkan biaya yang banyak. Kalau dia minta kekayaan pada waktu itu, dia bisa menutup semua kebutuhan-kebutuhan pembiayaan atas pembangunan bait suci itu. Kenapa Salomo juga tidak meminta kemasyhuran misalnya, nama baik, nama besar? Dia menggantikan Daud ayahnya yang punya nama yang cukup besar dan bahkan nama yang besar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Salomo menggantikan Daud, orang belum mengenal dia, orang belum tahu tentang dia. Kalau dia minta nama besar, nama yang masyhur, nama yang terkenal, maka itu akan mendorong dia, mendorong dia untuk langsung sejajar dengan ayahnya, memiliki nama besar. Atau juga kita memikirkan, mengapa Salomo juga tidak meminta nyawa musuh-musuhnya? Ingat Bapak Ibu bahwa ketika Daud menjadi raja, memang betul pada waktu itu perekonomian stabil, militer mereka paling kuat, mereka disegani sebagai sebuah bangsa. Tetapi juga bukan berarti tidak ada musuh. Bahkan di dalam keluarga mereka sendiri, di dalam keluarga Daud sendiri ada pertikaian-pertikaian yang terus-menerus terjadi, dan itu bisa menjadi batu kerikil yang tajam bagi pemerintahan Salomo. Bapak Ibu, kekayaan, kemasyhuran, nyawa musuh itu adalah 3 hal yang sangat normal, yang sangat manusiawi, bisa diminta kepada Tuhan, dan Salomo bisa melakukan hal itu. Tetapi yang menarik adalah Salomo tidak meminta semuanya itu. Salomo tetap meminta hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, lalu saya mengatakan dan berpikir dalam diri saya sendiri, Salomo ini orang yang cukup berhikmat sebelum dia meminta hikmat. Salomo cukup berhikmat sebelum dia meminta hikmat. Dan yang menarik adalah ketika Salomo meminta hikmat, lalu dikatakan lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, ayat yang ke-10. Dan bukan hanya Tuhan memandang itu hal yang baik, itu permintaan yang baik dan Tuhan akan melakukannya. Tetapi bagi saya yang paling menarik adalah ayat yang ke-13 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi hal-hal yang tidak Salomo minta, kekayaan, kemasyhuran, kemuliaan, kemewahan, nama besar, nyawa musuhnya, umur panjang, semua juga diberikan kepada Salomo oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberi apa yang tidak Salomo minta. Dan memang ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Amsal. Satu kitab yang juga ditulis oleh Salomo, saya bacakan Amsal pasal yang ke-3
Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kuinginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Salomo meminta hikmat, Tuhan juga memberikan kekayaan, kemasyuran, umur panjang, kehormatan dan seterusnya. Dan Salomo mencatatkan hal itu dalam Amsal pasal yang ketiga tadi. Bapak Ibu sekalian, ini berpadanan ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ini berpadanan dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 saya juga bacakan bagi setiap kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, kita bisa belajar bahwa mari kita mencari, mari kita menginginkan, mari kita mendambakan apa yang dinamakan hikmat itu. Salomo setelah dia meminta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat itu, Bapak Ibu sekalian, Salomo langsung dites. Ada peristiwa 2 orang perempuan rebutan anak, Bapak Ibu sekalian. Lalu dengan hikmatnya dia bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan bahkan bukan hanya sekedar dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tetapi dia juga menerima kunjungan dari Ratu Syeba yang mendengar akan hikmatnya. Bapak Ibu sekalian, apa itu hikmat? Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian lama hikmat itu menggunakan kata Sophia. Hikmat itu adalah firman Allah. Hikmat itu adalah kata-kata Tuhan. Hikmat itu adalah segala sesuatu yang keluar dari Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, jika kita mencari firman, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sejahtera. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan yang menarik ketika kita baca lebih lanjut tentang kitab Amsal, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa hikmat itu ada di mana-mana. Dikatakan dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 21 berkata demikian. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bisa didapatkan di semua tempat. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan dalam bentuk Alkitab hari ini, kompilasi wahyu khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi juga jangan lupakan bahwa ada wahyu umum, firman Tuhan yang kita bisa baca, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita lihat. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Bahkan melalui ketika kita bersaat teduh, ketika kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita merasa bahwa kehidupan ini terlalu berat, banyak pergumulan, kesulitan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan umur panjang yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan yang memimpin bukan hanya kepada kehidupan di masa ini, tetapi hikmat itu memimpin kita kepada kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita cari hari ini di tengah-tengah masa pandemi? Apa yang kita paling butuhkan di masa yang seperti ini? Dan Bapak Ibu sekalian, itu bisa tercermin dari pertanyaan saya di awal tadi. Kalau kita ketemu dengan sosok yang di iklan tadi, kita akan minta apa? Atau bahkan ketika kita mendengar sendiri Tuhan berfirman kepada setiap kita, seperti Salomo di dalam mimpi kita, Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan jawaban kita itu menunjukkan hasrat diri kita, pencarian yang sungguh-sungguh kita usahakan hari ini. Dan saya berharap itu adalah firman Tuhan, hikmat Tuhan yang memimpin kepada kehidupan di masa yang sekarang dan membawa kita sampai kepada kekekalan.
Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Salomo meminta hikmat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengejar hikmat, maka saya yakin setelah kita membaca bagian firman Tuhan tadi, maka ketika kita mengejar hikmat, menginginkan hikmat, maka bayangan akan kekayaan, kehormatan, umur panjang, kemasyuran, nama besar, itu sudah pasti terngiang, tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada motivasi di dalam diri kita yang bisa jadi salah ketika kita menginginkan firman itu, ketika kita mengejar kebenaran firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita luruskan karena ini sangat tipis sekali Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, benar bahwa firman Tuhan itu mengatakan hikmat memberi kita banyak hal. Hikmat memberi kita kekayaan, kemasyuran, kesejahteraan, kemewahan, nama besar, umur panjang, dan itu semua dikatakan oleh Amsal yang ditulis oleh Salomo. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan berfokus kepada pemberiannya, apa yang ditawarkan oleh hikmat itu sendiri, tetapi fokuslah kepada sang pemberi, penyebabnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya katakan ini sangat tipis sekali sehingga motivasi kita bisa salah, motivasi kita justru bisa buruk di hadapan Tuhan, dan justru kita tidak akan mendapatkan segala sesuatu karena hal yang itu. Motivasi kita salah di dalam mengejar hikmat, di dalam mencari hikmat dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga tadi diawali dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Bapak Ibu, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini bicara soal bagaimana Salomo berusaha menunjukkan kasihnya kepada Allah, mempersembahkan korban di bukit pengorbanan yang paling luas sehingga dia bisa memberikan korban yang paling besar. Memang kalau kita cermati lebih dalam Bapak Ibu sekalian, ada satu titik di bawah, satu titik di atas dalam cerita yang kita baca dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang saya maksudkan titik di bawah itu adalah ketika ayat yang pertama dikatakan Salomo menjadi menantu Firaun. Bagi saya ini dalam sebuah penilaian untuk sebuah pengejaran kasih akan Tuhan, pencarian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, maka ini poinnya minus Bapak Ibu sekalian. Makanya itu saya katakan itu titik di bawah begitu ya. Kenapa? Karena seharusnya raja-raja itu tahu bahwa mereka tidak boleh mengambil perempuan-perempuan asing sama seperti yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa menikah dengan putri kerajaan lain atau bangsa lain itu juga adalah hal yang normal dalam budaya Mesopotamia atau Timur Dekat kuno. Alasannya jelas Bapak Ibu sekalian, supaya kedua bangsa ini, kedua negara ini bisa menjadi koalisi, bisa menjadi satu aliansi, bisa bekerja sama dengan lebih erat lagi baik dalam perekonomian, dalam hal militer dan seterusnya. Tetapi tetap saja mengambil anak Firaun itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, lalu setelah itu Salomo berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan karena memang belum ada bait Allah, tempat khusus untuk mempersembahkan korban itu. Dan pada satu kali dia memilih tempat yang paling besar, mempersembahkan korban dengan begitu banyak untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan.
Ini konteks yang tidak bisa dipinggirkan ketika kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga tadi, Bapak Ibu sekalian. Fokusnya adalah bagaimana Salomo berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengenal Tuhannya, dan Tuhan berkenan atas hal itu, sehingga Tuhan lalu dalam ayat yang kelima menawarkan satu permintaan yang Salomo bisa minta dan Tuhan pasti lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini poinnya jangan dibalik. Poinnya jangan dibalik, maksudnya adalah mari kita betul-betul mengasihi Tuhan terlebih dulu. Mari kita sungguh-sungguh berusaha, bekerja, berjuang, memperkenankan hati Tuhan terlebih dahulu. Motivasi kita jangan kekayaan dulu, jangan kemasyhuran dulu, jangan nama besar dulu, jangan umur panjang dulu. Jangan, itu semua itu hasil dari bagaimana kita berjuang mengasihi Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, bagaimana kita mengejar hikmat, kita berusaha mengenal firman-Nya, membaca, menggumulkan dan melakukannya. Sama seperti dikatakan firman Tuhan, Salomo hidup dengan ketetapan ayahnya. Hidup menurut ketetapan ayahnya artinya dia sungguh-sungguh mentaati firman, dia sungguh-sungguh membaca firman, dia sungguh-sungguh mempelajari firman. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya berharap motivasi kita jangan terbalik. Jangan lalu di kepala kita, hati kita kekayaan dulu, kemasyhuran dulu, kemewahan dulu, umur panjang dulu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, itu hasil dari pengejaran, pengenalan akan Tuhan, pembelajaran akan firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup orang benar. Tuhan jamin hidup orang benar. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kalau dia jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Bapak Ibu sekalian, motivasi pertama kita ketika kita mengejar firman, menginginkan firman, memiliki hasrat yang besar tentang firman itu adalah supaya kita bisa mengenal yang maha tinggi dan mengenal yang maha kudus, Allah Israel itu. Supaya kita bisa mengenal lebih dalam pribadinya, Allah yang memberikan kepada kita keselamatan, Allah yang rela mati di atas kayu salib, dan dia menebus segala dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman maut. Bapak Ibu sekalian, pengenalan akan Tuhan, kasih kepada Tuhan, pengenalan akan firman, ketaatan kepada firman, itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan, kemewahan, nama besar, umur panjang dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, betul bahwa Salomo yang menulis kitab Amsal, tetapi juga jangan lupakan dia juga menulis kitab Pengkhotbah yang isinya adalah Bapak Ibu sekalian semua sia-sia belaka. Segala sesuatu yang berada di bawah matahari itu adalah sia-sia belaka. Kekayaan itu sia-sia. Lalu dikatakan bahwa umur panjang itu juga sia-sia. Dikatakan bahwa nama besar itu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang berada di bawah matahari itu adalah sia-sia. Tetapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya, itu membawa kita sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika malam hari ini kita sama-sama mendengar bahwa hikmat itu bisa memberikan kekayaan, kemasyhuran, umur panjang, kehormatan, kemewahan dan seterusnya. Saya berharap pengejaran kita akan hikmat Tuhan, pengejaran kita akan firman Tuhan memiliki motivasi yang benar dan bukan motivasi yang salah. Mari tempatkan kekayaan, kemuliaan, kehormatan itu sebagai hasil, akibat, bukan sebagai motivasi utama kita di dalam kita berusaha berjuang sungguh-sungguh mengenal firman dan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menggumulkan firman, mencari firman, tetapi hidupnya juga tidak mewah, tidak kaya, tidak memiliki nama besar, tetapi hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada bandingnya ketika kita mendengar nanti, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu itu tidak ada bandingannya kalimat itu dengan kekayaan, kemuliaan, hormat yang bisa kita dapatkan dalam dunia hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat dalam hidup ini apa yang kita cari. Seharusnya itu adalah firman Tuhan. Seharusnya itu adalah pengenalan akan Tuhan. Seharusnya itu adalah bagaimana kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita cari.
Dan kalau kita mencari semuanya itu, kita mendengar janji firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekayaan, kemuliaan tadi. Motivasi kita harus benar. Pertama-tama adalah kita mau mengenal Tuhan, mentaati firman-Nya, dan bukan kita ingin kekayaan, kemuliaan tadi. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami memiliki kebenaran firman Tuhan yang adalah pedoman, penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Baik dalam masa susah ataupun masa senang, biarlah kami boleh terus menyendengkan telinga kami kepada kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya itulah yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan, kalau kami mentaati kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh sungguh-sungguh dengan motivasi yang tulus, motivasi yang benar, bukan semata-mata karena kami ingin kaya, kami ingin mewah, kami ingin terkenal, kami ingin memiliki nama baik, kami ingin hidup dengan umur yang panjang, tetapi supaya kami mengenal yang maha tinggi dan yang maha kudus, Engkau sendiri, Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah, supaya kami tahu apa yang harus kami putuskan berkaitan dengan pergumulan kesulitan yang kami hadapi hari ini. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.